Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu membicarakannya. Ya. Jadi perpisahan itu selalu kaya dengan berbagai kenangan. Ya. Sehingga kemudian orang selalu ingin membicarakan orang yang pernah dekat dengan hatinya. Seseorang yang pernah bersama dengan dia. Baik itu dalam kenangan yang indah, dalam kenangan penuh kebaikan, juga dalam kenangan yang mungkin tidak indah, yang menyakitkan. Ya, karena itu biasanya ketika orang berpisah, orang akan curhat, cerita tentang mantannya. Ya, baik itu bercerita pada hal-hal kenangan yang indah, juga bercerita curhat pada hal-hal yang tidak indah tadi. Nah, maka apa yang mantan rasakan ketika kita sedang membicarakannya? Kalau orang-orang tua dulu ya, kalau misal ada orang yang cegukan ya, bersendawa gitu, itu biasanya mereka mengatakan, nah tuh ada yang sedang ngerasani, ada yang sedang membicarakan. Ya, itu kebijaksanaan orang-orang tua kita zaman dulu. Ya, nah, sesungguhnya apa yang mantan rasakan ketika kita membicarakan dia? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi apa yang mantan rasakan ketika kita membicarakannya? Seperti yang beberapa kali kita bahas ya, bahwa ketika seseorang membicarakan orang lain, artinya dia sedang mengingat orang lain, maka otaknya, pikirannya akan mengirimkan gelombang elektromagnetik kepada orang yang sedang dia ingat. Sehingga ya, tergantung kepekaan orang yang dikirimkan tadi dan seberapa kedekatan dia dengan orang yang membicarakan tadi. Semakin dekat, ya, semakin lama kebersamaan itu, maka ketika dia ingat, ketika dia membicarakan, orang yang dibicarakan itu lebih terasa, semakin dekat. Ya, saya sering mencontohkan, kita berada di dalam kandungan ibu kita 9 bulan. Ya, kemudian dirawat, dibesarkan dan seterusnya tadi, sehingga umumnya manusia lebih dekat kepada ibunya ya, karena kedekatan dan ikatan batin yang amat sangat kuat tadi. Biarpun kita dan ibu itu terpisah jarak ribuan kilometer, tidak pakai telepon, tidak pakai alat komunikasi, saat beliau membatini kita, apalagi sampai membicarakan kita, mana nih anakku kok tidak pernah telepon, tidak pernah ngasih kabar. Ya, dia rindu, maka dia mendorong energi yang besar kepada kita. Kita langsung terasa. Ya, itu kalau kedekatan batin ya dengan ibu itu tidak butuh kepekaan yang hebat ya. Secara alamiah, ketika ibunya batin, orang akan terasa. Itu karena faktor gelombang elektromagnetik yang dipancarkan tadi. Nah,
Jadi ketika kita membicarakan mantan hal-hal yang baik, ya, kebaikannya, perhatiannya, ketulusannya, dia akan mengingat kita juga dengan rasa yang baik. Dia akan merindukan kita dengan kerinduan yang baik. Tetapi ketika kita membicarakan hal yang tidak baik, ya, membicarakannya dengan kemarahan, maka dia juga akan merasakan hal tersebut, ya. Maka karena itu bergibah itu tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Ya, selain berdosa, bergibah itu juga bisa dirasakan oleh orang yang sedang digibahi, ya, sehingga antar orang yang saling menggibah itu, harapan untuk terjadinya perbaikan di dalam relasi mereka berdua menjadi semakin kecil. Yang sana terus merasakan ini mesti lagi tidak baik ini dibicarakannya, sehingga semakin lama semakin renggang, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala zikruka ahaka bima yakrahu. Fakila afara'aita in kana fi akhima aqulu. Qala in kana fihima taqulu faqad ikhtabtahu wa illam yakun fihima taqulu faqad bahattah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Kemudian beliau ditanya, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau menyebutkan hal yang benar tentang saudaramu, engkau telah berghibah. Dan jika tidak benar, engkau telah berdusta tentang saudaramu. Ya. Nah, jadi ketika harapan kita masih amat sangat besar agar mantan kembali kepada kita, ya, kalaupun amat sangat ingin curhat membicarakan tentang dia, bicarakan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik yang pernah dikerjakan bersamanya. Karena dengan cara itu kita mengirimkan energi yang positif, energi yang baik kepada dia, yang akan mendekatkan dia kembali kepada kita. Insya Allah, dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.